Saya jadi bingung ini Kiai. Ini yang ngaji dua kelompok. Yang di sini milenial, yang di panggung kolonial. Nah, kecuali yang di belakang kayak Azmi, Ahkam itu masih milenial. Ini cewek kalau dengar Azmi sama Ahkam, ini santri apa kimcil ya? Maka mohon maaf Kiai, yang saya hadapi ini anak-anak, saya tak ngomong dengan bahasa anak-anak sekarang saja ya. Pak Kiai mendoakan saja, saya mau berbicara dengan bahasa anak-anak milenial saja. Setuju? Kemarin sore saya posting di Instagram. Ya sorry ya, kalau di sini follower saya cuma kalah sama Asmi saja gitu. Sama Ahkam saja. Kalau sama Gus Hafid masih banyak saya lah gitu. Saya di teks sebuah akun yang mengatakan orang NU itu mencintai Rasulullah berlebih-lebihan. Mereka terlalu lebay. Mengatakan apa? Maulid itu bid'ah, karena maulid itu muhdasah. Dan sifat dari muhdasah itu adalah dolalah, wa kulla dolalatin finnar. Maulid itu barang baru itu pasti sesat, dan sesat itu adalah neraka. Waktu itu saya ditanya, wahai Miftah, coba tunjukkan kepada kami dalil sahih tentang perayaan Maulid Nabi. Waktu itu jawaban saya apa? Nanti coba Anda cek di Instagram. Saya bilang, kalau Anda bertanya kepada saya untuk mencintai dengan Rasulullah, suruh menunjukkan dalil yang sahih. Maka dengan tegas saya jawab, untuk mencintai Rasulullah saya tidak butuh dalil. Lah iya, aku mencintai kamu saja tanpa dalil. Masa iya aku cinta dengan Rasulullah harus pakai dalil? Kalau kemudian dikatakan berlebih-lebihan, coba kita lihat. Orang itu kalau sudah jatuh cinta, mata sudah terpikat, hati sudah melekat, tai kucing rasa. Pernah makan kah? Kalau sudah cinta, coba. Maka kemudian lagu yang paling gampang dibuat oleh para musisi itu bertemakan cinta. Apalagi sekarang munculnya fenomena Mas Didi Kempot. Ya Allah. Yang menurut kabar hari ini beliau lumpuh. Kenapa? Capek, sewu kutobar diliwati. Capek dia. Coba, fenomena lagu cinta. Begitu luar biasa. Mengekspresikan kecintaan kita kepada makhluk seperti itu. Bagaimana kemudian kita mencintai Rasulullah. Kita cinta dengan manusia. Bahasanya ya Allah, aku tanpamu seperti ambulan tanpa uwi-uwi. Please deh, santrinya Gus Hafid gak usah pacaran. Wahai santri putri, ingatlah, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap. Tapi ingat, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap. Tapi ingat, cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Kalau kamu dibilang, dasar kamu jomblo, kamu jawab, sorry saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena saya menjaga kehormatanku. Anak pondok, pacaran, putus, stres. Apaan? Langsung nyanyi Kartonyono Medho janji. Biyen aku sebetah, suwe-suwe nuruti kekarepanmu. Santri juga bisa Gus ternyata. Biyen wis tak wanti-wanti, tapi kenyataannya pergi. Itu hanya cinta. Oh ahoe matamu kuwi, ahoe. Ternyata santri Nurul Qadim gaul-gaul. Luar biasa. Mencintai makhluk, ekspresinya seperti itu. Coba. Bahkan banyak orang stres gara-gara jatuh cinta, begitu putus stres. Maka saya katakan kepada kalian, cukup cintailah pasanganmu dengan menggunakan hati. Jangan pernah kamu cintai pasanganmu dengan menggunakan jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa.
kentir. Kalau sudah cinta, ya Allah, bahasanya ibu kota boleh pindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Sekarang kalau santri beda, gombalnya santri itu beda. Kamu tahu nggak, non mati ketemu bak dibaca iklab. Kalau non mati saja ketemu bak dibaca iklab, masa aku ketemu kamu tidak ijab? Ih. Kalau anak-anak jurumiyah sudah beda lagi gombalnya. Kamu tahu nggak, kalau ada mubtada pasti ada khobar. Artinya kalau ada aku pasti ada kamu. Codot dilawan. Bagaimana kemudian kita mencintai Rasulullah dibilang berlebih-lebihan? Pada dikatakan dalam kitab Simtud Duror, khairal bariyah nadrah ilaiha. Manusia paling baik dan yang paling enak untuk dipandang adalah Rasulullah. Lah ini santri putri saja lihat Ahkam sama Asmi, wow. Apalagi kalau memandang Rasulullah. Orang mengatakan Nabi tertampan itu adalah Nabi Yusuf. Kenapa? Kenapa? Karena orang-orang tidak mampu menggambarkan ketampanan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Anda tahu, ketampanan Nabi Yusuf hanya 25% dibandingkan ketampanan Nabi Muhammad SAW. Jangankan para sahabat, musuh yang benci dengan Rasulullah, begitu memandang wajahnya, nadroh ilaiha, mohon maaf, mereka langsung jatuh cinta dengan kanjeng Nabi. Kita mencintai Nabi melalui maulid Nabi, kok dibilang bid'ah? Orang-orang seperti itu jelas dolane kurang adoh, tidurnya kurang malam, mainnya kurang jauh, koncone kurang okeh, kopine kurang kental. Saya ketemu sama orang, kamu jangan bilang kopinya belum ada, emang gak ada. Ini santri yang di depan kurang ajar. Saya maju ke panggung pakai kacamata, bawa tongkat, langsung ada teriak, wow, si buta dari gua hantu. Awas. Kamu jangan salah, kemarin saya pulang umroh tanggal 23 September. Masuk bandara Jeddah, polisi-polisi heboh saya datang, gara-gara saya bawa tongkat sama kacamata. Polisi langsung bilang, tarik, tarik, semuanya minggir. Wah, saya bangga, tahu dia siapa saya. Begitu sampai bandara saya tanya, Pak Polisi, kenapa semuanya disuruh minggir? Saya dicarikan jalan. Jelas ada orang buta lewat. Ya Allah, dancok. Dikira orang buta, kiai kurang ajar. Di Indonesia itu orang yang matanya tidak bisa melihat, hatinya terang itu cuma ada dua. Satu Gus Dur, nomor dua, si buta dari gua hantu. Kamu tahu siapa yang digendong sama si buta dari gua hantu? Nih, orangnya di sini. Oh, kayak munyuk, ding, sorry bro. Ada orang kok hitamnya kayak gini toh, ya Allah. Aku tahu siapa namamu. Irma. Apa itu Irma? Irengnya, Masya Allah. Adik-adik, coba Anda lihat. Allah itu menciptakan makhluknya di muka bumi ada dua. Makhluk hidup dan makhluk mati. Yang hidup itu jenisnya juga ada dua. Hidup yang berakal dan hidup yang tidak berakal. Yang berakal juga ada dua. Berakal yang Islam dan berakal yang tidak Islam. Ini pernah saya ceritakan sama Mas Deddy Corbuzier. Akhirnya dia masuk Islam, salah satu penjelasan saya soal ini. Insyaallah besok malam dia akan hadir di pondok saya ulang tahun. Gus Hafid kemarin perintah sama saya untuk datang malam minggu, tapi malam minggu besok juga ulang tahun pondok saya. Yang besok Mas Deddy Corbuzier akan cerita kenapa dia masuk Islam. Orang itu super cerdas. Saking cerdasnya Deddy Corbuzier, rambut saja tidak berani tumbuh di kepalanya. Dedi itu apa-apa bisa, yang nggak bisa cuma satu, jadi bintang iklan sampo. Karena bingung kan, yang disampoin apanya gitu. Kalau saya beda,
Saya kemarin diminta jadi bintang iklan kopi, tapi saya tolak. Karena iklan kopi itu semuanya bohong. Iklan kapal api, dibuka kopinya nggak ada kapalnya. Iklan kopi itu guluak, dibuka kopinya nggak ada luaknya. Kopi susu, dibuka kopinya nggak ada susunya. Iklan itu yang jujur cuma satu, sarung gajah duduk. Dibuka sarungnya ada belalainya. Apa bedanya Gus Asmi sama gajah? Beda. Kalau gajah itu kepalanya ada belalainya, Gus Asmi belalainya ada kepalanya. Tolong santri putri jangan membayangkan belalainya ya. Orang Islam itu juga jenisnya ada dua. Islam yang Islam tok sama Islam yang beriman. Yang beriman itu jenisnya juga ada dua. Imannya manusia biasa dan imannya para nabi. Nabi jenisnya juga ada dua. Nabi yang menjadi nabi tok dan nabi yang menjadi rasul. Saya mau tanya sama semua santri, nabi jumlahnya ada berapa? Kenceng salah. Kamu itu 25 itu yang wajib diketahui. Yang kamu baca dalam kitab Aqidatul Awam. Tafsilu khamsatin wa isrina lazim kullamu kallafin fahaqiqatanin hum adamun idrisu nuhun huduma saleh wa ibrahimu. Itu yang wajib diketahui. Jumlah nabi itu dalam kitab Mishkatul Masabih, hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi, yang menurut Syekh Albani hadis ini sahih. Berapa jumlah nabi? 124.000 nabi. Maka kalau adik-adik melihat kok kiai itu stylenya beda-beda ya. Karena nabi mukjizatnya juga beda-beda. Kiai alladzina hum warasatul anbiya. Kiai itu merupakan ahli warisnya para nabi. Maka warisan yang diterima oleh para kiai berbeda-beda. Ada nabi kaya. Begitu turun ada ulama kiai kaya. Ustadz Yusuf Mansur kaya. Ada ulama, mohon maaf, ada nabi suaranya keren. Siapa? Nabi Daud. Begitu turun ada Habib Syekh. Barangkali kalau di Probolinggo ada Akam, ada Asmi. Suaranya bagus. Ada Nabi Sabar, Ayub. Begitu turun, banyak kiai sabar. Habib Lutfi, Gusmus, Mbah Maimun Zubair, Batim Kendal. Ini orang-orang sabar. Ada Nabi Gagah, Musa. Begitu turun, ada Gus Maksum, Habib Rizik, macam-macam. Gagah. Ada nabi istrinya banyak, Sulaiman. Gus Hafid berapa ya? Kalau Gus Miftah berapa? Baru 1. Nambah atau tidak? Nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, saya tidak bisa menolak takdir. Kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Karena saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Adik-adik, tak kasih tahu, santri putri. Dalam Al-Quran itu ada 4 tipe keluarga. Anda besok menghendaki yang mana? 1, tipe keluarga Nabi Nuh. Karakternya, suaminya soleh, istrinya nakal. 2, tipe keluarga Fir'aun, suaminya nakal, istrinya solehah. 3, tipe keluarga Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal. 4, tipe keluarga Ibrahim, suaminya soleh, istrinya solehah. Pertanyaan saya untuk santri putri, Anda pilih keluarga yang mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim, saya catat. Dan Anda tahu, Ibrahim istrinya 2. Langsung Gus Hafid, takbir. Artinya kalau adik-adik memilih tipe keluarga Ibrahim,
berarti Anda siap-siap diduakan. Setuju? Langsung yang paling depan teriak, nggak jadi Ibrahim, Fir'aun juga nggak apa-apa.